Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi di video kali ini gue cuma pengen simple-simple aja, pengen sharing-sharing ke kalian aja mengenai apa yang gue lakuin selama gue kerja praktek. Jadi selama gue kerja praktek 2 bulan kemarin, mulai dari bulan Juli sampai kemarin itu Agustusan, gue bakalan sharing-sharing ke kalian kira-kira apa aja yang waktu itu gue lakuin. Dan ya siapa tahu berguna juga buat kalian yang pengen kerja praktek nanti mungkin. Ini pokoknya format videonya santai banget, gue nggak bakalan pengen serius-serius banget ya. Lebih kayak pengen ngobrol-ngobrol aja gitu ke kalian. Ini BTW rambut gue kemarin baru dipotong tapi salah potong guys, jadi botak sebelah gini. Aduh jelek banget sih emang. Oke, jadi langsung aja kita mulai pembahasan pertama dari kenapa gue ngelakuin KP, kenapa gue ngelakuin kerja praktek. Jadi tidak lain dan tidak bukan adalah karena emang kebutuhan dari kampus gitu. Jadi emang persyaratan buat lulus adalah kerja praktek, dan kerja praktek itu kalau dari kampus gue itu adalah mata kuliah wajib yang harus diikutin. Jadi dalam 4 tahun kuliah itu minimal ada 1 kali kerja praktek. Jadi perbedaannya kerja praktek dan magang itu kalau di kampus gue, kalau magang itu adalah ya lu magang aja biasa kayak kerja biasa, tapi kalau kerja praktek lu kayak magang tapi dipresentasiin, dibikin laporannya, itu namanya kerja praktek. Nah kalau buat dari kampus gue sendiri, KP-nya itu butuh katanya 200 jam kerja. Jadi kalau gue waktu itu, gue tuh mulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, berarti sekitaran 9 jam ya. Kalau misalnya 200 jam dibagi 9 jam, berarti gue harus ngelakuin KP selama 22 hari sampai 23 hari kerja. Nah makanya gue kemarin itu KP gue nggak nyampe 2 bulan, paling cuma 1,5 bulan lebih dikit, 1,5 bulan lebih, sekitaran seminggu apa 2 minggu ya, jadi kurang lebih kayak gitu guys. Oke, terus lanjut, gue kemarin tuh dapat beberapa DM dari kalian yang nanyain, bang gimana caranya gue nge-apply ke tempat KP gitu. Bahkan kemarin tuh ada orang yang nanyain, bang gue boleh nggak KP di tempat lu gitu. Jadi kalau cara nyari tempat KP itu emang harus kaliannya sendiri yang aktif nemu-nemuin lokasi proyek yang kira-kira kalian itu bisa KP di situ. Jadi kalian datengin ke tempat proyeknya, kalian tanyain apakah nerima orang KP atau enggak. Terus ya udah kalian tinggal apply, terus kalian minta surat permohonan dari kampus kalian buat apply ke situ. Atau enggak, misalnya kalau kalian itu punya kenalan orang tuanya siapa yang misalnya kerja di bidang konstruksi, ya kalian bisa mintain ke mereka buat dimasukin kalian ke tempat KP itu juga bisa kayak gitu. Jadi ada 2 cara lah kira-kira. Oke, jadi itu tadi adalah intro singkat mengenai kerja praktek. Sekarang gue langsung aja fast forward ke hari pertama gue masuk di kerja praktek. Jadi kan gue kerja praktek itu di Waskita Karya, di proyek gedung kampus UIII. Awal-awal tuh kita ya biasalah suruh registrasi segala macam. Kita tuh masuk kayak ruang induksi. Di ruang induksi itu kita kayak disuruh ngisi data diri, terus apakah kita selama ini berkontak dengan orang COVID, apakah kita belakangan hari ini punya gejala batuk atau flu atau demam, ataukah kita habis bepergian dari luar kota. Jadi tujuan dari induksi ini tuh adalah kayak memastikan supaya kita ini benar-benar aman dari virus corona gitu. Nah terus habis kayak gitu, kita tuh juga di swab test gitu. Kalau nggak salah waktu itu swab antigen, jadi yang hidungnya dicolok gitu. Gua kesana itu berempat, gua sama 3 orang temen gua, dan alhamdulillah keempat dari kita semua itu negatif. Jadi udah aman banget lah buat kerja praktek. Sehabis itu kita tuh kayak dipertemukan sama pembimbing lapangan. Nah kebetulan waktu itu pembimbing lapangan gua itu site operational manager. Awal-awal tuh kita ditanyain kira-kira pengen ngambil topik TA apa. Terus kita ditanyain pas KP ini kalian pengen ngambil apa aja gitu. Beliau itu bilang, jadi tuh kita di sini ada beberapa divisi. Ada bagian engineering, ada bagian HSE, ada bagian operasional. Ya terus kita disuruh milih, pengen milih apa. Nah kebetulan gua tuh bener-bener kayak pengen banget ngerasain di lapangan gitu, kayak ya pengen lah ngelihat kondisi langsung bangunan di lapangan, terus lihat kayak kolom, balok, tulangan segala macam tuh gue penasaran banget. Makanya gue sama teman gue itu sekelompok, gue tuh ngambil bagian operasional. Kalau kelompok teman gue itu dia tuh ngambilnya kalau nggak salah ke bagian HSE gitu, ke bagian QC atau HSE. Jadi kalau yang operasional itu mostly fokusnya kita ngelihat kayak progres di lapangan, ngelihat penjadwalan, ngelihat metode konstruksi yang dipakai tuh kayak gimana aja. Nah lanjut pada hari pertama itu, gue sama teman gue itu, gue inget banget awal-awal tuh kita disuruh memahamin shop drawing. Ternyata shop drawing yang selama ini kita pelajarin pas di bangku kuliah tuh bener-bener beda banget sama yang shop drawing yang ada di kontraktor ini. Kan kalau misalnya kita kuliah kan ya paling gambarnya cuma gitu-gitu aja dan cenderung lebih simple. Kalau yang di konstruksi ini, yang di kontraktor ini, gambar-gambarnya tuh jauh lebih detail, jauh lebih banyak kayak tulisan-tulisannya, dan kita bener-bener harus kayak ngezoom banget kertasnya. Jadi bener-bener kayak ini jadi pengalaman baru banget buat kita semua. Kayak bener-bener wah anjir, berarti selama ini gue
kuliah nih nggak ada apa-apanya dibanding ini. Karena emang gambar yang kita terima tuh bener-bener ruwet banget. Jadi waktu itu kebetulan gue kedapetan gambar itu railing kaca sama kayak pemasangan lantai gitu. Jadi pertama-tama kita disuruh mengerti gambar itu. Misalnya kita ditanyain ada berapa jenis lantai, ada berapa jenis keramik yang dipakai, terus railing kaca yang dipakai jenis apa gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener ke hal yang ada di shop drawing itu kita harus hafal gitu. Nah setelah itu kita langsung disuruh ke lapangan. Bener-bener ini kayak pengalaman yang seru banget. Ini kayaknya gue ada beberapa fotonya bakalan gue tampilin di sini mungkin. Ya itu adalah hari-hari pertama gue di lapangan dan rasanya kayak kaget banget. Di situ gue juga belum bawa sepatu proyek, jadi gue tuh masih pakai sepatu running biasa. Di situ kita awal-awal tuh disuruh mapping apakah gambar yang ada di shop drawing sama yang di aslinya tuh udah sesuai apa belum. Kalau misalnya belum sesuai ya suruh ditandain. Kalau misalnya ada yang geser-geser dikit ya suruh ditandain. Jadi pokoknya intinya tuh kita disuruh ngecek itulah apa yang ada di gambar sama apa yang ada di aslinya apakah udah sesuai apa belum gitu. Oke, sekarang gue lanjut ke hari-hari berikutnya. Jadi di hari-hari berikutnya itu gue inget banget, gue sama teman gue itu berdua, yang satu disuruh ngecek DPT, gue sendiri itu disuruh ngecek STP. Jadi teman gue itu kedapatan DPT. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, DPT itu adalah dinding penahan tanah. Intinya kayak dipasangin dinding penahan tanah tuh supaya tanah yang ada di sekitaran situ tuh nggak longsor gitu. Intinya kayak gitulah cara gampangnya. Jadi teman gue tuh disuruh kayak ngecek progres harian, apakah progres itu udah sesuai dengan penjadwalan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi suruh nganalisis gitu, apakah ada keterlambatan, apakah ini sudah sesuai on schedule atau belum. Terus kita tuh disuruh menganalisis mengenai metode konstruksi yang dipakai, kayak step-stepnya, mulai dari penggalian, pemasangan lantai kerja, terus kayak penulangan, pemasangan backisting, pengecoran, itu semua harus kita pelajarin di situ. Dan ya kayak gitu guys. Nah terus kalau bagian gua itu gue kedapetan bagian STP. Jadi STP itu Sewage Treatment Plant. Jadi itu intinya kayak bangunan itu dibangun untuk kayak pengolahan limbah lah intinya. Nah mungkin beberapa kalian ada yang nanya, lu kenapa cuma DPT sama STP doang, kenapa gedungnya enggak? Nah jadi kan gue tuh kebagian yang di gedung rektorat. Nah kebetulan yang di gedung rektorat itu pekerjaan strukturalnya tuh udah selesai semua, udah tinggal pekerjaan arsitektural kayak pemasangan fasad kaca, terus kayak ya pemasangan dinding, kayak acian, plesteran, pengecatan, terus pemasangan keramik, udah tinggal yang kayak gitu-gitu doang. Satu-satunya hal yang masih ada pekerjaan struktural itu ya cuma DPT sama STP itu tadi. Makanya gue kedapetan yang STP, teman gue yang DPT. Gue sendiri pun juga disuruh menganalisis metode pelaksanaan apa yang dipakai buat pengerjaan STP itu. Ya jadi ya sama, gue juga belajar mengenai penggalian. Misalnya penggalian itu butuh berapa kubik, terus juga itu harus digali berapa dalam, terus permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di lapangan. Terus juga gue disuruh menganalisis mengenai penjadwalannya bagaimana. Dan gak lupa juga kita juga disuruh ngitung volume dari pekerjaan itu. Jadi kayak misalnya pembesian itu volumenya berapa, pengecoran berapa, pemasangan backisting berapa, pemasangan lantai kerja berapa, itu semua harus kita hitung. Jadi kurang lebih ya satu DPT dan satu STP itu kita harus ngerencanain itu semua. Ya jadi menurut gue ini adalah suatu pengalaman yang sebelumnya nggak pernah gue dapetin di bangku kuliah sih. Jadi menurut gue ini seru banget sih. Oke, terus nggak lama dari itu kita juga diajarin mengenai pengadaan dan kontrak proyek konstruksi. Terus kita juga dijelasin gimana tuh step-stepnya, gimana suatu kontraktor itu bisa memenangkan tender. Nah di sini tuh bener-bener kerasa banget kayak apa yang selama ini gue pelajarin pas di kuliah itu sama sekali nol banget gitu. Jadi kayak ngerasa ternyata emang di dunia kerja itu jauh beda banget sama yang di kuliah. Karena waktu itu pembimbing lapangan gue pas gue KP itu juga bilang katanya kalau yang kita pelajarin di kuliah ini itu cuma kepake 20% dan sisanya itu 80% itu adalah belajar baru lagi. Maksudnya kayak belajar hal baru. Nah mungkin ini bisa jadi sedikit reminder buat kalian. Misalnya kalau kalian ngerasa kuliah kalian agak kurang, misalnya kalian kurang begitu ngerti, sebenarnya ya oke buat kalian pelajarin lagi. Tapi menurut gue jangan kalian jadiin kayak kuliah itu adalah satu-satunya kunci kalian buat kalian itu bisa survive di dunia kerja. Buktinya emang yang dari kuliah itu cuma kepake 20% gitu ya, sisanya harus belajar lagi di lapangan gitu. Oke, terus di hari-hari terakhir sebelum gua kelar KP itu, kita disuruh bikin video mengenai progres pembangunan dari gedung kampus UIII itu. UIII, iya kayak gitulah. Jadi waktu itu kayak kita dipinjemin kamera, kita kayak disuruh ngevideoin fakultasnya, kayak bagian luarnya, bagian dalam, terus gedung rektorat pun juga. Dan habis itu kita harus ngedit videonya, terus diupload ke YouTube-nya Waskita. Kalau misalnya kalian penasaran lihat videonya gimana, kalian itu bisa lihat dari YouTube-nya Waskita. Mungkin bakalan gue tulis kali ya. Nanti kalian tinggal klik aja link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Oke, ini untuk menutup video kali ini, gue bakalan kasih ke kalian footage-footage gue di hari terakhir kerja praktek. Ini bakalan seru banget sih. Jadi langsung aja kita mulai videonya dalam hitungan 1. Jadi langsung aja kita mulai videonya dalam hitungan 3, 2, 1. Hey, I'm looking for
usually the one who acts out. All those crazy little things we all kinda dream about. A good thing we are running out of sunlight. It's not necessary for these guys to know all about. Look, there's a bruise right here, one or a few on there. Man, did you see me though? 'Cause the short put on the show. I'm dancing